Shalom Elohim, salam hormat kepada Bapa Yahweh yang rohnya ada di dalam Pak Iman Lahagu. Salam hormat kepada Tuhan Yesus Kristus yang rohnya ada dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Salam hormat Tuhan Roh Kudus yang rohnya sudah ada di dalam diri mempelai V. Hamdani. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya mau bersaksi. Ini adalah kesaksian nyata, kesaksian dari hidup saya. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami badai masalah, pencobaan hidup yang datang silih berganti, bertubi-tubi di dalam hidup saya. Beberapa waktu lalu, saya dan suami mengalami kecelakaan. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, suami saya kembali mengalami hampir tabrakan motor dan kakinya luka karena dia menghindari motor yang di depannya. Lalu setelah sehari kemudian anak saya yang sulung itu mengalami jatuh dari motor dan dia mengalami luka parah dan motornya rusak. Beberapa waktu sebelum mereka mengalami kecelakaan itu, saya bermimpi tentang anak sulung saya. Di dalam mimpi itu, saya melihat anak sulung saya itu di dalam suatu ruangan hendak dibunuh oleh seseorang yang tidak saya kenal. Saya bermimpi kedua kali di waktu yang berbeda, anak saya ini akan dibunuh oleh ayahnya dengan memakai pisau dapur yang runcing. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mimpi itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi dari roh dunia ini. Sebab di alam nyata, waktu anak saya mengalami kecelakaan motor itu, ayahnya lah yang mengantarkan dia untuk berobat ke Singsai untuk diurut. Roh jurang maut saat ini sedang mengincar nyawa-nyawa manusia di jalan-jalan. Roh itu juga mengincar saya, tetapi karena saya ada perlindungan Tuhan, maka keluarga saya yang jadi sasaran. Kenapa itu terjadi? Sebab saya membuka celah bagi roh itu untuk masuk. Celah itu adalah hati saya. Hati saya sangat marah dan kesal karena merasa diperlakukan semaunya saja oleh bos kami. Dan saya juga kesal dengan suami saya karena tidak jujur di dalam hal mamon. Di rumah saya dikelilingi oleh roh dunia, roh 666. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan berkeliling, yang siap menerkam setiap saat. Di tengah-tengah keluarga ini, saya ini tidak boleh lengah sedikit pun. Sedikit saja saya lengah, meskipun saya hanya marah, kesal. Tapi sudah terasa suasana di dalam rumah itu, hawanya sangat panas. Dan roh 66 lebih panas lagi di rumah. Karena itulah roh jurang maut mencelakai suami dan anak saya. Lalu saya menyadari keadaan ini. Saya minta ampun sama Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri dan dengan keadaan saya. Setelah kejadian kecelakaan itu, saya sakit vertigo karena kecapean, kurang tidur, dan menstruasi. Saya mengalami sakit kepala dan muntah-muntah, tetapi dalam keadaan sakit itu, saya sama sekali tidak minum obat. Saya hanya mengandalkan kuasa Tuhan dan saya hanya berdoa memohon kesembuhan dalam kuasa darah Yesus Kristus. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya sakit. Saya percaya Engkau bisa menyembuhkan saya. Hanya Engkau saja yang saya andalkan. Hanya kepadamu saya berharap. Sekalipun Engkau tidak menyembuhkan saya tetap percaya dan saya akan tetap menyembah Engkau. Lalu saya ambil perjamuan kudus
saya menangis dan sujud menyembah Tuhan. Seharian itu saya beristirahat. Saya percaya bahwa kuasa darah Yesus telah menyembuhkan saya. Lalu besoknya saya sembuh. Saya tahu Tuhan tidak akan membiarkan. Saya tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan namanya dipermalukan oleh saya, orang yang berdosa ini. Setelah saya sembuh, giliran suami saya kemarin meriang dan demam dan mual. Lalu saya cepat-cepat ambil air putih, saya doa Bapa kami, dan juga saya berdoa tumpang tangan atasnya. Saya percaya bahwa kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyembuhkan suami saya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 berkata, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ke-18 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pencobaan-pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, tetapi datang dari keinginan kita sendiri. Jangan katakan pencobaan itu dari Tuhan, tapi kita dicobai oleh keinginan diri sendiri. Yang maksudnya saya ini pencobaan yang daripada saya itu datangnya dari keinginan saya sendiri, bukan pencobaan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk dicobai. Tujuannya adalah untuk menguji iman saya. Sebab saya merasakan saya saat ini merasakan bahwa hati saya dan iman saya ini benar-benar sedang diuji dan sedang dimurnikan oleh Tuhan. Lewat masalah-masalah dalam hidup saya, semakin saya bersaksi, semakin kencang badai masalah yang saya hadapi, tetapi pengharapan dan pertolongan saya adalah datangnya dari Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya hanya manusia berdosa, manusia debu tanah yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Kiranya nama Tuhan Yesus sajalah yang layak dimuliakan, diagungkan, dipuji, dan ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin.